Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadiya ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, saya panjatkan puja sinareng puji kehadirat Allahu Rabbi. Salawat besertakan salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanha Ruhyana, salah satu mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu tugas mata kuliah masalah-masalah aktual yang berjudul Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dan Menengah. Saja kita di sini ada latar belakang dari tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah. Pendidikan agama Islam masih mengalami banyak tantangan dalam merealisasikan nilai-nilai agama bagi anak didik maupun masyarakat. Media massa masih banyak yang memberitakan adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa, seperti tawuran, minum-minuman keras, menyontek, seks bebas, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Hal ini mengidentifikasikan kurangnya pemahaman anak dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya dunia pendidikan dan pembentukan generasi muda yang memiliki perilaku yang baik. Langsung saja ke poin intinya, yaitu tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah. Pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah selama ini mengalami tantangan, baik dilihat dari sisi internal pendidikan agama Islam itu sendiri, ataupun dari sisi eksternal yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Apa saja tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam? Secara internal, pendidikan agama Islam memiliki tantangan sebagai berikut. Yang ke-1, pendidikan agama Islam kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai, atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Yang ke-1. Yang kedua, pendidikan agama Islam kurang dapat bekerja sama dan kurang berjalan bersama dengan program non-agama. Yang ketiga, kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan kontekstual sosial budaya. Yang keempat, pendidikan agama Islam lebih banyak menyentuh aspek-aspek metafisika dan bersifat abstrak atau bersifat suprasional. Nah, itu dari segi internal. Sekarang dari segi eksternalnya. Sedangkan tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam secara eksternalnya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tantangannya yaitu dikarenakan menguatnya pengaruh budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme yang menyebabkan terjadinya perubahan lifestyle masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Yang kedua, menurunnya dedikasi guru pendidikan agama Islam yang lebih bersifat transaksional dalam bekerja. Yang ketiga, orang tua di rumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya sendiri. Nah, yang terakhir, semakin menurunnya kontrol sosial masyarakat. Itu tantangan pembelajaran agama Islam secara internal dan eksternal.
Kita lanjut ke poin selanjutnya. Dengan tantangan yang datang dari sisi internal dan eksternal pendidikan agama Islam, maka solusinya menurut pandangan kami adalah sebagai berikut. Yang ke-1, solusinya yaitu dalam paradigma pendidikan agama harus lebih menitik beratkan kepemilikan nilai-nilai agama pada setiap jiwa, pengetahuan agama dan praktik keagamaan. Jadi lebih ke praktik. Jika itu dilakukan baru sampai di otak manusia. Sementara pendidikan agama harus mencapai being Islam di lubuk hati yang paling dalam, yaitu kolbu, yang terpancar dalam perilaku sehari-hari seperti mempunyai perilaku yang amanah, jujur, disiplin, taat, tawadu, dan toleran kepada siapapun. Sehingga pendidikan agama di sekolah tidak diarahkan kepada kemampuan menguasai materi pelajaran saja, akan tetapi lebih melatih kepada pengalaman belajar agama yang dapat direalisasikan, yang dapat dirasakan, dianalisa, dan dievaluasi oleh anak-anak didik kita. Terus yang kedua yaitu pendidikan agama dalam keseharian peserta didik dibawa ke ranah kontekstual mereka. Bagaimana secara realitas keagamaan di masyarakat dengan cara melakukan penelitian, pengamatan sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian dikritisi bersama secara idealitas agama berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan secara pendekatan historis untuk diambil jalan terbaik dalam pandangan mereka yang tidak terlepas dari nilai-nilai religiusitas Islami. Terus yang ketiga, pendidikan agama di sekolah bukanlah tanggung jawab guru agama saja, akan tetapi tanggung jawab kolektivitas warga sekolah, baik kepala sekolah, tata usaha, pembantu sekolah, dan warga sekitar. Yang keempat, pendidikan agama yang lebih banyak bersifat abstrak, bahkan metafisika yang belum mampu dibaca atau sulit ditangkap oleh peserta didik, apalagi peserta didiknya yang kita bahas adalah sekolah dasar dan menengah, itu bisa atau dapat diformulasikan dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak, bisa dicermati dan bisa dicermati secara baik. Jadi dicontohkan oleh guru-guru, oleh kita semua kepada peserta didik dengan bentuk perilaku-perilaku yang baik, gitu, yang diterapkan langsung kepada akhlakul karimah. Nah, sekarang yang kelima itu solusi untuk atau dari sisi eksternal pendidikan agama Islam. Solusinya bagaimana membangun opini yang baik tentang pendidikan agama Islam di kalangan anak didik kita. Sebesar apapun kekuatan dari luar, jika secara intern pendidikan agama Islam sudah ada dalam diri mereka, maka agama akan tetap di hati mereka, dan jika tersesat akan segera kembali ke jalan agama. Sebagaimana langkah ketika anak didik diterima di sekolah, ada kan perjanjian dengan orang tua bahwa mendidik anak bukan utamanya di sekolah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Mungkin poin-poin yang dapat saya sampaikan gitu. Seterusnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dari tadi saya sampaikan yaitu tantangan yang dihadapi dalam pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah sebagai sebuah mata pelajaran adalah sebagai mana mengimplementasikan pendidikan agama Islam bukan hanya mengajarkan pengetahuan saja tentang agama, akan tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia. Lebih menitik beratkan kepada praktik langsung. Jadi tidak soal materi saja.
Sekian yang dapat disampaikan mengenai tantangan dan beberapa solusi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan menengah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.